فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap teguh, tetap istiqamah di atas jalan al-Islam ini, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian tauhid atau penjelasan tauhid, yang di dalam penjelasan tersebut kita jelaskan bahwa tauhid itu dibagi dalam 3 bagian, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah yang pada intinya itu adalah keimanan, pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Dia yang memberi rezeki, dan Dialah yang mengatur segala urusan. Kan tetapi keyakinan ini tidak cukup menjadikan seseorang itu menjadi ahli tauhid. Kalau sebatas itu keyakinannya, ya disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin pun ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan kalian rezeki, siapa yang mengatur segala urusan ini, niscaya mereka menjawab Allah. Bahkan iblis pun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia itu enggan lagi menyombongkan diri, dan termasuklah dia golongan orang-orang yang kafir. Ya. Dia kafir itu tidak atau bukan karena dia mengingkari Allah itu sebagai pencipta, tapi keengganan untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tauhid rububiyah tidak cukup menjadikan seseorang itu menjadi ahli tauhid. Tidak cukup memasukkan seseorang itu dalam lingkaran keimanan, melainkan mesti ada yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah keimanan, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Keyakinan bahwa hak ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi penentu, inilah yang menjadi pembeda di antara kita dengan orang-orang musyrikin, yakni dalam hal tauhid uluhiyah, atau dikenal juga tauhid uluhiyah ini dengan tauhid ibadah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita sedikit malam ini ya menjelaskan 3 masalah pokok yang ada di dalam tauhid uluhiyah ini. Yang pertama adalah dalam hal ubudiyah, yakni dalam hal peribadatan. Yang kedua, kandungan pokok di dalam tauhid uluhiyah yang kedua adalah dalam hal tasyri', pensyariatan. Ya, di antaranya menetapkan yang halal dan yang haram. Nah, ini bagian daripada tauhid uluhiyah juga, bahwa Allah lah yang berhak untuk menetapkan halal dan haram itu. Yang ketiga adalah dalam hal al-wala wal bara'. Yani al-wala, kita mencintai para ahli tauhid. Artinya bagian daripada tuntutan tauhid, yakni kita mencintai mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai ahli tauhid. Ini adalah bagian daripada kandungan tauhid uluhiyah. Serta berlepas diri dari siapa saja yang menentang tauhid kaum musyrikin dengan segala bentuk amal-amalnya. Kita berlepas diri, ini juga bagian tauhid uluhiyah. Jadi al-wala wal bara' itu persoalan tauhid uluhiyah yang nanti kemudian akan kita bahas pada poin berikutnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan pokok tauhid uluhiyah yang pertama adalah dalam hal ubudiyah. Yang dimaksud di sini adalah ubudiyah atau peribadatan, atau ibadah-ibadah mahdhah, yang disebut juga dengan istilah an-nusuk, yakni praktek-praktek peribadatan seperti salat, doa, kurban, ya, haji dan sebagainya. Semua praktek-praktek peribadatan itu harus sepenuhnya dipersembahkan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memberikan salah satu bentuk peribadatan, ya, atau seluruhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mengerjakan perbuatan syirik dalam hal uluhiyah, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayatnya sudah masyhur. Ayatnya ini sering kita ulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan penguasa semesta alam ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sudah sering kita bahas, bahwa intinya ibadah-ibadah, ya, bentuk peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerjakan itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ada puasa yang selain untuk Allah? Ada. Misalnya, ya, orang yang dia berpuasa, melakukan ritual khusus selama 40 hari misalnya. Ya, setelah dia menyelesaikan ritualnya itu, dia selesai, maka dia mendapatkan ilmu kebal misalnya. Itu adalah bentuk praktek kesyirikan, karena dia beribadah, menyerahkan peribadatannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kurban yang sudah sering kita bahas, ya, menyerahkan peribadatan jenis itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, jadi dalam hal ubudiyah, peribadatan, bahwa tidak boleh ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sudah sering kita bahas di dalam pengajian-pengajian kita. Nah, kita akan masuk pembahasan yang kedua, dan malam ini mungkin agak lebih panjang
di dalam poin ini, yakni tasyai', pensyai'atan. Kandungan pokok tauhid uluhiyah yang kedua adalah dalam tasyai'ul ahkam, yakni pensyai'atan hukum, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak menetapkan atau membuat syariat atau hukum tersebut, baik hukum-hukum peribadatan maupun hukum-hukum keduniaan. Hanya hukum-hukum Allah lah yang harus diterapkan dan ditegakkan di seluruh dunia dan di seluruh aspek kehidupan. Ini bagian keyakinan kita, ini bagian tauhid uluhiyah kita, bahwa yang berhak untuk menetapkan syariat, ya, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pada hakikatnya beliau itu tidak membuat syariat, melainkan beliau itu hanya menyampaikan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di dalam sunnah itu menetapkan satu hukum syariat, maka sesungguhnya itu syariatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya Nabi Muhammad itu, ya, berdasarkan nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperkuat juga di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Nah, di situ dikatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syai'atin minal amr." Kemudian kami jadikan kamu. Khitabnya ayat ini berbicara kepada Nabi Muhammad. Kemudian kami jadikan engkau, maksudnya Nabi Muhammad, 'ala syai'atin, di atas satu syai'at, minal amr, dari urusan itu. Jadi Nabi Muhammad itu dijadikan di atas satu syariat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak membuat syariat. Yang menetapkan syariat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi sini banyak hikmah di balik ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah lah yang punya kewenangan untuk membuat syariat itu, kita tinggal mengikuti saja, ya. Dan Nabi Muhammad menyampaikan. Lalu para ulama itu membuat syariat apa tidak? Tidak. Para ulama itu hanya mengistimbat, ya, hukum, yang menetapkan satu hukum dari syariat itu yang berdasarkan tentu saja panduannya adalah kitabullah dan sunnah. Jadi ulama tidak, ya, misalnya mempatwakan halal, mempatwakan haram, itu bukan hasil pemikirannya, melainkan itu, ya, diambil dari dalil-dalil yang sudah ada. Kemudian hikmah yang kedua di sini dikatakan wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, ya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Maka dengan demikian ini menunjukkan bahwa selain dari syariat itu, atau dia kalau tidak mengikuti syariat, berarti dia mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi kalau orang sudah berpaling dari syariat itu, maka dia menuju kepada hawa nafsu. Makanya di dalam hadis itu juga dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai, ya, hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa.
Ada orang kalau meninggalkan syariat berarti dia menjadi pengikut hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu ya hikmah selanjutnya. Di sini dikatakan hawa nafsunya siapa? Alladzina la ya'lamun. Hawa nafsunya orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya. Hawa nafsunya orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya produk hawa nafsu atau selain syariat itu adalah ya, orang yang tidak mengetahui. Dalam bahasa lain, orang yang tidak mengetahui itu adalah orang yang bodoh. Nah, jadi orang kalau pintar dia ngikut syariat, kalau dia ngikut hawa nafsu, maka itu adalah satu bentuk kejahilan, satu bentuk kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hukum jahiliyah. Jadi saya ulang. Allah Subhanahu wa taala mensifati selain hukum Allah itu sebagai hukum jahiliyah. Itu dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 50. Ya. Di situ dikatakan apa hukmal jahiliyati yabgun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Di sini ada dua jenis hukum di dalam ayat ini yang disebut. Satu hukum Allah, yang kedua hukum jahiliyah. Jadi selain hukum Allah, ini adalah hukum jahiliyah. Ya. Lalu Allah ngajak kita ini berfikir. Ya. Ngajak kita berfikir. Ya. Hukum siapa yang lebih baik? Hukum Allah kah? Hukum jahiliyah? Kalau antum ditanya, hukum siapa yang lebih baik? Hukum Allah atau hukum jahiliyah? Pasti kita menjawab hukum Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Tapi bagi kaum yang lemah keimanannya, tidak yakin, ya mereka akan mengatakan ya hukum jahiliyah, walaupun nanti dia sebut dengan hukum-hukum yang lain, istilah hukum modern kah, hukum apakah, tapi pada perspektif Al-Quran sesungguhnya itu adalah hukum jahiliyah. Nah, makanya pentingnya pembahasan persoalan tasyri' ini sampai-sampai di dalam kitab tauhid Syekh Fauzan itu ya ada satu pasal khusus tentang tasyri', tentang pensyariatan ini. Ini kadang-kadang kita kalau bahas akidah tidak salah, tapi kalau menafikan masalah ini menjadi tidak tepat. Kadang-kadang kesyirikan itu kesyirikan dalam hal ini saja, misalnya perdukunan, kuburan, ya. Itu saja, syirik kubur saja yang banyak dibahas. Memang tidak salah, tapi jangan lupa ada satu jenis kesyirikan lagi, yakni kesyirikan di dalam menetapkan halal dan haram, atau syirik dustur, syirik dalam hal undang-undang. Nah, ini juga patut kemudian menjadi perhatian kita. Nah, di satu pasal ini masih menjelaskan dalam rangka tauhid uluhiyah, ya, di kitab tauhidnya atau dalam bukunya Aqidatut Tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan itu membahas tentang masalah tasyri' ini. Di sini tasyri' adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah mengatakan hak untuk membuat syariat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang pertama, keyakinan yang mesti dimiliki oleh mereka yang bertauhid itu adalah keyakinan bahwa hak
membuat syariat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tasyri' adalah apa yang diturunkan Allah untuk hambanya berupa manhaj atau jalan yang harus mereka tempuh dalam bidang akidah, muamalah dan yang lainnya, termasuk dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Tidak seorang pun berwenang menghalalkan kecuali apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh seorang pun berwenang untuk mengharamkan sesuatu kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam memutuskan masalah halal dan haram ini kita juga patut berhati-hati. Jangan terlalu mudah kita menghalalkan sesuatu padahal itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena sama sekali tidak ada kewenangan kita. Kita bayangkan kalau kewenangan Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil, ya, samalah kedudukannya. Tadi saya menyinggung perdukunan. Kenapa dukun itu disebut, ya, kita mendatangi dukun, ya, syirik dan dukun itu menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, termasuk andat dia. Dukun itu termasuk tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dukun datang mengaku juga mengetahui hal yang gaib, berarti dia menempati kedudukan Allah Subhanahu wa taala atau memposisikan dirinya seperti Allah, maka dia jadi tandingan. Yang bertanya kepada dukun berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kewenangan membuat syariat, ya. Kewenangan membuat syariat itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewenangan membuat syariat itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seseorang yang memposisikan dirinya sebagai pembuat syariat, berarti dia telah menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seandainya kita mentaati syariat yang dibuat oleh seseorang tadi, maka kita sudah menjadikan dia sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat syirik. Padahal tidak boleh, ya. Tidak ada kewenangannya manusia untuk menetapkan halal dan haram kecuali berdasarkan halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 116, ya. An-Nahl surah ke-16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lisanmu, alsinatukumul kadzib, yang disebut oleh lisanmu secara dusta. Hadza halalu wa hadza haram. Ini halal, ini haram, secara dusta. Padahal Allah tidak pernah menetapkan itu. Nah, dikatakan litaftaru 'alallahil kadzib, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetapkan ini halal, ini haram, padahal tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebohongan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, kebohongan atas nama manusia. Nah, kita ngomong si fulan ngomong begini, ya. Padahal, ya, dia tidak pernah ngomong, cuma menjual nama si fulan tadi. Atau kalau santai bilang misalnya,
tadi kamu disuruh ustadz begini-begini, ya. Padahal ustadznya tidak pernah ngomong. Atau kebohongan atas nama ustadz itu, ya. Itu kan pelanggaran juga, ya, itu dosa. Itu yang pertama. Ada kebohongan yang kedua, kebohongan atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya nanti di neraka. Nah, mengatakan ini hadis Nabi padahal bukan. Mengatakan ini ya sunnah Nabi padahal ini bukan. Ini berbohong atas nama Nabi. Itu diancam neraka nanti tempat tinggalnya. Tapi ada kebohongan yang lebih besar lagi atas itu semua, yakni kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, padahal itu bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Yunus ayat 59 di situ dikatakan, kul a'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku rizki yang telah diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Maksudnya begini, Allah turunkan rezeki, ya, makanan macam-macam, ya, atau banyak hal lah. Lalu kamu mengatakan atau kamu menjadikan ini halal, ini haram, menetapkan sendiri, padahal Allah tidak pernah membuat ketetapan itu. Makanya Allah bertanya, apakah Allah sudah memberikan izin kepadamu untuk menghalalkan atau mengharamkan itu, atau kamu ini sedang mengadakan kedustaan, mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua ayat yang kita baca tadi, Allah telah melarang penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dari kitab dan sunnah. Dan dia menyatakan bahwa hal itu adalah dusta atas nama Allah, sebagaimana dia telah memberitahukan, sebagaimana Allah telah memberitahukan bahwa siapa yang mewajibkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka ia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu dalam hal tasyri'. Nah, jadi tasyri' sekali lagi pensyariatan itu kewenangan Allah. Kalau kita mengambil atau menjadikan seseorang sumber hukum itu kepada selain Allah, maka ini kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara surah ke-42 kalau tidak salah, ya. Ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama malam ya'zan bihillah, yang Allah tidak mengizinkan mereka, yang tidak ada izinnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah membuat syariat, lalu kalau ada pembuat syariat yang lain, ini namanya menyekutukan Allah, padahal Allah tidak pernah memberikan izin, ya. Jadi mensyariatkan itu sekali lagi adalah kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana kalau ada yang mentaati
pembuat syariat itu. Jadi 2 poinnya kita. 1, ya, membuat syariat, menetapkan halal dan haram tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mentaati pembuat syariat selain Allah tadi. Tadi ada orang lain menetapkan halal, menetapkan ini haram, lalu kita taati. Apa hukumnya? Maka hukumnya kita, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama dengan beribadah kepada Dia. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121. Ya. Di ujung ayat itu dalam surah Al-An'am ayat 121 itu dikatakan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kamu mentaati mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Nah, ini kesyirikan dalam ketaatan. Ini kalau kita baca lengkap ayatnya itu begini, ya. Ini terkait dengan pengharaman bangkai, pengharaman sesuatu yang disembelih, mohon maaf, sesuatu yang disembelih ya tanpa menyebut nama Allah. Al-An'am 121 itu menyebutkan, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, mentaati mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Nah, pertama ayat ini menjelaskan bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu haram hukumnya. Siapa, ya, yang melakukan perbuatan itu, maksudnya makan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, atau makan bangkai gampangnya, ini satu kefasikan. Boleh kita katakan begini, memakan bangkai itu haram, satu kefasikan, satu dosa, tapi tidak sampai musyrik. Tapi kalau ada yang mengubah hukum bangkai itu lalu menjadi halal, ada fatwa begitu bangkai itu, ya, bangkai yang diharamkan Allah ini jadi halal, lalu kita mentaati fatwa tersebut, ketetapan hukum tersebut, maka ini musyrik. Kenapa? Karena dia sudah mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang mabuk minum khamr itu dosa, kefasikan itu dosa, itu maksiat. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa khamr itu, minuman keras itu halal, ya, lalu ada yang mengikuti, maka ini kesyirikan. Ya, makanya bahaya mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qat'i, yang sifatnya telah pasti itu. Wanita tidak berjilbab itu dosa, tapi tidak sampai kemudian kafir. Tapi kalau ada yang mengatakan jilbab bagi wanita itu tidak wajib, dan mengatakan bahwa jilbab itu hanya budaya saja, nah bahaya. Karena sudah bisa termasuk, ya, melawan kewenangan tasyi', pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan maksudnya adalah orang yang menghalalkan bangkai-bangkai yang sudah diharamkan Allah, maka siapa mentaati mereka dia adalah musyrik.
sebagaimana Allah memberitahukan kepada siapa yang mentaati para ulama rahib-rahib dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka ia telah menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya soal-soal yang kita bahas. Surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Jadi ayat ini menginformasikan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mempertuhankan ulama-ulama mereka dan mempertuhankan pendeta-pendeta mereka. Ada seorang sahabat yang dulunya dia Nasrani, nama sahabat itu adalah Adi bin Hatim. Nah, Adi bin Hatim itu ketika mendengarkan Nabi SAW membacakan surah At-Taubah ayat 31 ini tadi, Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu dulu tidak menyembah mereka. Ya, tidak pernah itu ada orang Nasrani Yahudi sujud kepada pendetanya, menjadikan pendetanya Tuhan, itu tidak pernah. Tapi kenapa ayat ini mengatakan bahwa orang Yahudi Nasrani itu menjadikan ulama-ulamanya, menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisu yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu." Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya? Adi bin Hatim menjawab, iya benar. Kata Nabi, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menetapkan halal dan haram, siapapun itu, tokohkah dia, sekalipun ulamakah dia, pemimpinkah dia, kalau itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mentaatinya, maka kita dianggap telah menyembah mereka, walaupun kita tidak pernah sujud, walaupun di dalam keyakinan kita tidak menganggap mereka Tuhan, tapi memposisikan mereka sebagai Tuhan. Ingat, yang namanya kesyirikan itu tidak mesti ada i'tiqad, ada keyakinan di dalam hati kita bahwa dia adalah Tuhan. Contoh begini gampangnya, seseorang datang kepada dukun, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Ya, dia datang kepada dukun bertanya sesuatu, sekalipun dia tidak menganggap dukun ini sebagai Tuhan, ya, tapi sikapnya bertanya dan meyakini keputusan dukun itu, ya, sama dengan menjadikan dukun ini sebagai Tuhan, maka itulah perbuatan kesyirikan. Begitu juga kalau ada fatwa halal dan haram, padahal nyata-nyata bertolak belakang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mempercayainya sekalipun tidak ada dalam keyakinan kita dia adalah Tuhan, maka kepercayaan kita itu, ketaatan kita itu termasuk dalam, ya, posisi menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita
untuk diketahui. Maka kesimpulan poin daripada penjelasan tentang tasyri' ini adalah ya, mentaati dan konsisten terhadap syariat Allah serta meninggalkan syariat lainnya adalah satu keharusan dan konsekuensi dari la ilaha illallah, dan hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Nah ini ya, minimal ada keyakinan di dalam hati kita bahwa yang berwenang untuk menetapkan syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menyampaikan, para ulama menjelaskan ya tentang hukum syariat itu. Kita sebagai umat tinggal mengikuti, melaksanakannya saja. Tapi tidak boleh ada makhluk yang mengambil kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat. Siapa yang membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadi tandingan-tandingan Allah, ya. Dan siapa yang mentaatinya, maka dia sama dengan sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada keyakinan kita yang mesti dipupuk. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Sebab kalau sudah seorang muslim memahami tauhid ini dengan baik, maka niscaya tidak lagi terjadi nanti penolakan-penolakan kepada syariat Islam. Kan ada penolakan-penolakan kepada syariat Islam, ya, perjuangan penegakan syariat Islam ini. Itu menunjukkan bahwa ya akidah tauhidnya belum matang, belum kokoh. Padahal seseorang yang bertauhid harusnya dia harus siap diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku muslim tapi memilih syariat yang lain, berarti la ilaha illallahnya ini belum mantap. Ini harus kita bina kepada umat kita. Ya. Harus kita bina kepada generasi kita bahwa hidup kita ini siap diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita terkait dengan tauhid al-uluhiyah ini. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.